harusnya kalau dengan fasilitas pendidikan Islam dan kita ini punya keilmuan di sana, harusnya kita juga harus semangat dan ya kita niatkan untuk wakaf desainnya sebenarnya di situ. Itu sebenarnya pendekatan kita agar santri-santri ini ya tidak hanya belajar di dalam ruang kelas saja kan, akhirnya mereka bisa belajar di mana saja kan, dan pembelajaran juga bisa di mana aja. Nah seringkali problem di kita, terutama di pesantren-pesantren kita gitu ya, itu membangun ya asal membangun tanpa memikirkan rencana jangka panjangnya atau rencana jangka menengahnya. Yang penting ada dulu deh gitu. Nah, jadi ketika kita membuat pesantren, sebaiknya memang kita punya visi misi yang kemudian diterjemahkan ke semua aspek. Nah, visi misi ini adalah bagian dari master plan itu. Banyak problem sekolah Islam itu adalah kita mau santri atau siswa sebanyak-banyaknya, tapi lupa dengan wadahnya berapa. Nah, itu penyakit kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, kita ketemu lagi di ajang seru kita ngobrol. Dan banyak orang-orang yang menanyakan ke kami pada saat datang ke Cinta Quran Center, kok gedungnya bisa keren begini ya? Jadi sebuah pesantren, tapi kenapa konsepnya bisa kayak begini? Gedungnya terlihat mewah, tapi asik gitu kan, asri, nyaman, terus juga kekinian gitu. Yang itu kadang-kadang mereka bingung kok kepikiran ya sebuah pesantren tuh bikin model bangunan gedung seperti ini. Dan alhamdulillah jawabannya akan ada di hari ini, karena insya Allah hari ini kita akan ngobrol bareng dengan dibalik gedung ini ada. Jadi yang merancang awalnya, yang punya ide-ide kreatif awalnya, ya alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita akan sharing, akan ngobrol bareng sebetulnya apa sih yang ada dalam pikiran mereka kok mau-maunya mencurahkan ide yang brilian untuk bikin gedung sekeren yang dari Cinta Quran Center. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Mas Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rangga? Alhamdulillah. Nah, ini juga ada Pak Subhan. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semua, kita kedatangan dua orang hebat, ya Mas Rangga dan juga Pak Subhan, yang memang memiliki kreativitas dan ide-ide yang luar biasa, sehingga Cinta Quran Center bisa ada di tempat yang mungkin elit ya, kalau di kawasan Bintaro, tapi juga dengan konstruksi bangunan yang luar biasa. Tapi uniknya, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang bagaimana Cinta Quran Center, bangunan-bangunannya, ya ada hal yang unik. Ternyata mereka ini sudah kenal sejak lama. Jadi ini komposisi murid dan guru, betul ya? Mas Rangga dan Mas Subhan ya? Kurang lebih begitu. Jadi sekedar informasi bahwa bangunan ini bisa sampai dengan sekarang selesai. Ini sebetulnya jalannya enggak dari awal itu oleh mereka berdua gitu. Jadi diawali oleh Mas Rangga dan tim yang datang ke sini, mendesain, mengaplikasikan bangunannya, ya dalam tengah perjalanan dilanjutkan oleh Pak Subhan dan tim sampai dengan sekarang. Ya maka ini perpaduan dua orang yang luar biasa, murid dan guru hadir ya di tempat yang luar biasa ini. Nah mungkin Mas Rangga bisa nggak sedikit cerita, betul nggak sih ini murid guru ini gimana nih ceritanya nih kira-kira awalannya nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya waktu itu perkenalannya memang belum ketemu ya Pak Subhan ya. Cuman pernah dengar waktu itu saya lagi ada riset dan kebetulan pas riset kemudian kita diundang untuk mengerjakan yang tahap ini ya. Kita sebutlah guru sebenarnya karena waktu itu saya langsung konsultasi ke beliau di lokasi Insan Cedia Madani waktu itu. Jadi saya konsultasi karena memang saya basicnya sebenarnya di interior meskipun memang di studi lanjutnya di arsitektur. Nah, kalau yang bangunan ini yang awal master plan-nya memang kita tim. Jadi ada dua arsitek waktu itu yang waktu itu kita buat bentuk timnya untuk yang mengevaluasi gambar yang sebelumnya sebenarnya master plan sebelumnya, kemudian jadilah yang kawasan Putri, masjid dan kemudian yang ini. Jadi sebenarnya memang konsultasi awal ke beliau Pak Subhan.
pantes pas ngelanjutin kayaknya udah tinggal lanjut aja ya. Tinggal lanjut sepertinya. Karena beliau sudah tahu kan kira-kira gimana. Iya. Mas Rangga, apa sih yang menjadikan motivasi kok Mas Rangga mau gitu ya untuk membantu merancang bangunan di sini? Karena kan maaf ya kalau kadang-kadang kan orang kalau dengar kata pesantren gitu, pesantren buat apa sih? Masih banyak proyek lain yang lebih menggiurkan lah kira-kira gitu. Nah, apa motivasi Mas Rangga kok mau ambil proyek yang ada di sini? Iya, yang pertama memang waktu mendengar awal-awal sebenarnya dengan Kang Ivan, seingat saya. Jadi mereka membutuhkan untuk melihat yang denah awal, master plan awal. Nah, kemudian kita tertarik untuk coba membantu dengan kondisi waktu itu kan pendanaan masih minim. Terus ya kita niatkan, terus Ustadz Fatih kan cerita bahwa lahan ini diwakafkan dari satu orang. Nah, kemudian kita berniat lah waktu itu saya kumpul dengan tim, kita cobalah kita bantu ya. Mungkin kita dari sisi desainnya kita bisa wakaf desain. Jadi awalnya ya meskipun operasional kita tetap dibantu waktu itu sebenarnya, tapi kita waktu itu sempat sepakat bahwa harusnya kalau dengan fasilitas pendidikan Islam dan kita ini punya keilmuan di sana, harusnya kita juga harus semangat dan ya kita niatkan untuk wakaf desainnya sebenarnya di situ. Begitu ceritanya. Berarti kalau kita bicara wakaf ini bisa banyak hal ya. Wakaf berarti bisa dalam bentuk wujud bangunannya, ya wakaf juga bisa bentuk tadi ya keilmuan, skill, dan itu memang diberikan untuk jariah gitu kan buat tim. Dan tentunya timnya juga harus ikhlas nih kan, karena kan kalau timnya nggak ikhlas repot kan. Gimana tuh Mas Rangga mau ngelola? Artinya kan kalau kita bicara bangunan kan nggak cuma seorang arsitek, ada tim yang lain kan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ke tim nih bisa punya motivasi yang sama sampai akhirnya itu bisa terwujud bangunan yang seperti sekarang yang waktu itu. Ya mungkin yang saya rasakan dulu mungkin agak berbeda dengan Pak Subhan, karena Pak Subhan kan dengan konsultan dengan ada wadah tersendiri. Kalau saya waktu itu kebetulan waktu itu saya ada teman sekantor ya di kampus, lalu saya ajak karena memang dia basicnya dari master plan untuk kawasan. Kita koordinasinya ya di sela-sela waktu pekerjaan di kantor sebenarnya, karena memang kita tidak satu studio dan kesininya juga lumayan sebenarnya. Waktu itu masih pembangunan yang tol di atas tuh. MBZ. Jadi waktu tempuh Bandung ke sini bisa 5 jam. Belum ada bus. Jadi waktu itu ya luar biasa effortnya. Ya izin menceritakan sebenarnya di sini kita mengajak 3 arsitek waktu itu, karena memang ada arsitek yang untuk melihat kawasannya, kemudian arsitek yang kedua itu yang ke fasilitas pendidikan, ada namanya Pak Hendy. Kalau yang master plan itu namanya Pak Anggi. Itu ya, arsitek semua, teman S2. Terus satu lagi yang memang kita ambil khusus yang memang sering mendesain masjid, itu Pak Fajar. Jadi sebenarnya kolaborasi kita tim waktu itu ada 4. Jadi termasuk saya, kebetulan memang saya mendampingi dari 3 arsitek ini karena memang keterbatasan waktu mereka kerja di kantor masing-masing. Sebenarnya kolaborasi juga di pekerjaan yang ini. Ya, jadi sahabat semua, begitu pentingnya berjamaah ya. Jadi jamaah itu bukan cuma di sholat aja. Jamaah dalam aktivitas pekerjaan, project. Jadi kalau dikerjakan bareng-bareng, sama-sama berjamaah, motivasinya sama, ya, berharap ridho Allah, ternyata Masya Allah, Allah mudahkan dan jadinya juga luar biasa, ya, bangunannya keren, estetik, dan ini akan menjadi salah satu mungkin percontohan ya bagi tempat-tempat lain. Kalau mau mulai membangun, pastikan dulu timnya, jangan sampai nanti perjalanan pembangunannya terganggu gara-gara ada masalah di tim yang belum selesai. Nah, saya ke Pak Subhan dulu nih. Pak Subhan, ini berarti beliau grand designer ya, masternya berarti kan di balik ini semua gitu. Nah, Pak Subhan mungkin boleh diceritakan dulu sedikit secara background dan mungkin yang sekarang Pak Subhan
kerjakan atau mungkin secara aktivitas di tim kearsitekannya mungkin kira-kira bagaimana? Enggak sih. Oke, bismillah. Jadi sebenarnya kita itu waktu itu di kampus nggak ketemu ya? Belum sempat. Belum sempat ketemu. Ketemu karena pertama ya ke ICM ya. ya, Karena saya masuk ISI itu 2010. betul. Iya. Mas Rangga udah lulus itu berarti. Iya. Jadi kebetulan memang dulu di kampus itu berselisih waktu. Jadi nggak ketemu dengan Mas Rangga. Terus ketemu Mas Rangga ya waktu Mas Rangga main ke ICM ya, Iya, waktu betul. itu. Main ke ICM dan diskusi dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian sebenarnya habis itu kita kayaknya lama nggak kontak ya. Maksudnya lama nggak kontak. Terus saya juga taunya Cinta Quran sudah mulai dibangun, termasuk masjid dan putri gitu. Nah, hingga suatu ketika itu Ustadz Fatih Karim mengisi pengajian di masjid ICM itu. Ustadz Fatih mengisi pengajian, saya duduk di depan beliau. Nah, terus beliau bilang, ini siapa ya arsiteknya? Bilang begitu. Kok kayaknya nafasnya sama dengan di Cinta Quran. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita berkenalan, terus saya diajak Ustadz Fatih ke sini. Gitu. Dan diminta untuk memberikan beberapa pendapat. Dan syukur alhamdulillah sebenarnya Mas Rangga dan tim tadi yang diceritakan itu sudah memberikan titik awal yang baik gitu di Cinta Quran ini. Sebuah titik awal yang dengan meletakkan masjid dan asrama putri sedemikian rupa di lahan 5.000 ini ya. Itu dengan titik yang baik, termasuk dengan master plan-nya yang baik gitu. Nah, kemudian dari situlah saya diskusi dengan Mas Rangga kembali karena ada amanah Ustadz Fatih itu untuk meneruskan. Nah, saya diskusi dengan Mas Rangga, kami berdiskusi, baru kemudian kami mencoba untuk memberikan review ke Ustadz Fatih Karim. Ya, review terhadap potensi yang sudah dimiliki, nilai baik yang sudah dimiliki oleh Cinta Quran ini, dan pengembangan ke depannya. Termasuk terhadap kebutuhan yang kemudian berubah dari awal. Karena kan ada respon, ternyata setelah Cinta Quran ini berdiri, respon masyarakatnya berkembang, sehingga kemudian kebutuhannya juga berubah. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba mereview pola master plan-nya dengan pendekatan kebutuhan yang baru itu. Setelah dengan diskusi dengan Mas Rangga. Nah, dari situlah kemudian kita mencoba membantu pendekatan untuk asrama putra, untuk hunian para asatid, dan untuk kantor ini, perkantoran, tower ini, Cinta Quran Tower ini. Nah, sehingga sebenarnya dasar yang baik itu dengan pemahaman yang baik itu, artinya pemahaman bahwa sebuah institusi pendidikan Islam itu ya harus hadir dengan citra yang baik juga. Nah, itulah yang sudah menjadi kesamaan antara Mas Rangga dengan tim kami, punya kesamaan di situ bahwa ya kalau bikin fasilitas pendidikan Islam terutama itu ya tidak asal-asalan, memang harus sesuatu yang terbaik gitu. Karena itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu kan bukan hanya dakwah para asatid atau ustadz-ustadz ceramah dan sebagainya, tapi dengan memberikan contoh di bidang lain yang baik sehingga menjadi effort bagi dunia Islam yang lainnya atau pendidikan yang lainnya, kan itu adalah bagian dari dakwah juga. Nah, semangat itulah yang sebenarnya sama di antara tim Mas Rangga dengan tim kita. Mungkin itu, Pak. Ya. Jadi sahabat semua, Cinta Quran Center ini total ada 5 bangunan. Ada masjid yang pertama kali dibangun, kemudian asrama putri atau asrama akhwat, itu memang dikerjakan oleh Mas Rangga dan tim di awal. Nah, karena beliau saat itu melanjutkan studi S3 di Malaysia dan sudah ada potensi kayaknya agak sulit nih karena kan deadline ya, tugas ya, maksudnya deadline buat mengerjakan studi tepat waktu, sementara ada tugas amanah juga di sini, akhirnya rembukan. Dan beliau memutuskan untuk minta dicarikan pengganti yang melanjutkan di sini, sehingga beliau bukan pergi begitu saja, tapi memang sudah ada proses transisi, dan alhamdulillah yang menggantikannya malah gurunya beliau. Jadi ya buat kami malah sebuah
keuntungan. Ini mungkin salah satu doa ya, doa dari para santri, para guru-guru ya, karena kita mungkin jalannya di jalan dakwah. Ya Allah tolong tuh ada aja caranya, entah dengan cara yang kayak kita duga-duga gitu. Jadi insya Allah, alhamdulillah selanjutnya di gedung Santri Putra, kemudian Office Tower, dan juga hunian para dosen itu dilanjutkan pembangunannya oleh Pak Subhan dan tim ya lewat Maya Studio. Nah Pak Subhan, saya juga dengar kan Pak Subhan ini punya banyak aktivitas yang membantu pesantren lain juga gitu. Nah kira-kira yang Pak Subhan alami ya, mungkin sebagai pengalaman buat kita semua, pembelajaran juga, apa sih yang harus dilakukan pada saat sebuah pesantren itu, atau mungkin seorang kiai atau mungkin wakif misalkan ya, ingin membangun sebuah pesantren. Kadang-kadang kan kesannya kalau bangun pesantren itu udah keren banget tuh, apalagi uangnya ada dan itu semuanya wakaf gitu ya, tanpa mungkin mempertimbangkan sisi teknis tadi ya, masalah kebaikan-kebaikan yang muncul dan seterusnya kan, nggak cuma sekedar bangun pesantren ya, kalau udah punya kayaknya udah keren gitu kan, udah jadi kiai. Nah kira-kira mungkin ini jadi sebuah pembelajaran apa harus pesantren itu siapkan, yang mungkin sebetulnya yang jadi dasar ya, yang penting banget sebelum bangunan itu ada gitu di situ. Gimana maksudnya? Ya mungkin nanti sambil ditambahin oleh Mas Rangga ya, karena kayaknya studi Mas Rangga juga tentang itu, kayak studi S3-nya tentang itu. Pengalaman kami begini, problem kita di dunia pendidikan Islam itu adalah kita belum memahami seutuhnya bahwa ketika kita mau membangun sebuah institusi pendidikan, itu kemudian ya hanya asal membangun, itu problem terbesarnya. Tidak punya sebuah rencana yang baik. Padahal rencana itu atau planning terbaik itu adalah penyelesaian dari seluruh persoalan ke depannya. Kalau planning yang baik, insya Allah 70-80% persoalan akan selesai. Nah seringkali problem di kita, terutama di pesantren-pesantren kita gitu ya, itu membangun ya asal membangun tanpa memikirkan rencana jangka panjangnya atau rencana jangka menengahnya. Yang penting ada dulu deh gitu. Padahal ketika kita membuat sebuah rencana atau master plan yang baik, itu adalah bagian dari solusi ke depannya. Misalnya kemudian di awal ketika kita mau bikin pesantren, ya kita mau santrinya ini mau belajar apa? Sampai ke situ ya? Iya. Santrinya ini mau belajar apa sih sebenarnya? Iya. Kemudian habis itu mau berapa banyak orang yang ada di situ? Mau berapa santri yang akan dididik di situ? Mau berapa asatid yang ada di situ? Dan aktivitas modelnya mau seperti apa? Aktivitas belajarnya mau seperti apa? Karena itu kan sangat berbeda. Karena sarana prasarana atau arsitektur itu adalah wadah. Wadah itu pasti harus merespon isi di dalamnya. Nggak mungkin kalau kita mau makan sup pakai piring, ya kan? Kalau makan sup tuh ya pakai mangkok. Nah itu contoh logika yang paling gampang. Gitu. Jadi ketika kita membuat pesantren, sebaiknya memang kita punya visi misi yang kemudian diterjemahkan ke semua aspek. Nah visi misi ini adalah bagian dari master plan itu. Nah seperti di sini misalnya di Cinta Quran. Ini adalah sebuah pesantren yang basisnya adalah anak-anak yang sudah lulus SMA. Yang setara dengan D2, D3 gitu ya, artinya sudah mahasantri. Artinya pasti berbeda dengan pesantren yang di situ santrinya adalah tingkat SMP dan SMA, atau pesantren yang tingkat SD. Nah, itu pasti berbeda. Kemudian pola pembelajarannya juga berbeda. Sehingga wadahnya juga harus berbeda. Nah, itulah yang kemudian dibuat dari penerjemahan itu, kemudian dibuat master plan-nya. Rencananya. Santrinya mau berapa sih gitu. Banyak problem sekolah Islam itu adalah kita mau santri atau siswa sebanyak-banyaknya tapi lupa dengan wadahnya berapa. Nah, itu penyakit kita gitu. Itu penyakitnya. Iya. Yang penting pokoknya ada dulu deh. Nah, padahal kalau ada dulu nanti problemnya terus nggak akan selesai itu. Nah, padahal kalau mau bikin sekolah itu sebaiknya sudah punya rencana dulu. Ini siapa yang mau sekolah di situ, mau nyantri di situ. Berapa banyak gitu kan. Nah itu harus dipikirkan sejak awal. Nah disitulah kemudian fungsi ketika master plan itu ada. Jadi kita mau master plan itu berubah berkali-kali nggak ada masalah.
mau nambahnya tanahnya nambah, santrinya nambah, terus tanahnya master plan-nya berubah, itu nggak ada masalah. Tapi selalu diiringin dengan perubahan-perubahan itu. Dinamis. Problem terbesar kita itu di dunia pendidikan selama ini kita dampingin atau mereview sekolah-sekolah Islam terutama, rata-rata tidak punya master plan. Nggak hanya sekolah Islam sebenarnya. Di Indonesia itu rata-rata lembaga pendidikan itu tidak punya master plan. Bangun dulu yang penting. Yang bangun dulu, dan akhirnya kacau balau, dan akhirnya tidak mendidik santrinya untuk belajar terhadap fasilitas atau sarana prasarana. Ini kalau bicara master plan Pak Subhan, artinya master plan itu termasuk nanti juga akan berpengaruh ke model bangunannya. Tadi misalkan ya, Pak Subhan cerita apakah ini buat SD, buat SMP atau buat setara kuliah, itu nanti kan akan beda ya. Kalau mungkin SD bangunannya begini, terus mungkin nanti ya mungkin tangga-tangganya kah, atau mungkin ada part-part di dalamnya itu mungkin yang lebih lebih aman buat anak-anak, mungkin sampai kayak begitu dipikirin ya. Iya betul. Ya contohnya gampangnya begini deh. Kalau kita makan soto untuk anak TK misalnya, tapi pakai piringnya gambarnya gambar tengkorak gitu, anak nggak jadi makan sana. Ya masalah enggak. Atau kemudian orang tua gitu ya mau makan soto, mangkoknya itu gambar Doraemon yang lucu gitu kan. Kira-kira orang tuanya kan akan ketawa juga gitu kan. Jadi kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh kita yang tidak pas gitu. Nah, jadi idiom sekarang itu bahkan begini, kalau tidak salah, nanti bisa ditambahkan Mas Rangga nih. Sebenarnya sarana prasarana atau fisik ini itu adalah guru ketiga. Gitu. Jadi sarana dan prasarana sebenarnya adalah guru ketiga bagi santri. Kenapa disebut guru tiga? Di sini misalnya, mahasantri kan akan belajar. Oh, kalau makan ya di tempat ruang makan. Habis makan ditaruh di mana? Itu kan bagian dari belajar. Oh, agar tidak panas berarti ruangan saya harus begini. Oh, menaruh barang ini harus diletakkannya di sini. Itu kan bagian dari pembelajaran. Itulah yang disebut dengan guru ketiga. Sehingga diharapkan sebenarnya santri itu juga belajar dari fisik yang ada di sekitarnya. Oke, berarti belajar ilmunya ya, juga belajar kepribadiannya ya, kebiasaan yang mereka akhirnya pada saat mungkin sebelum di pesantren kebiasaannya A misalkan. Iya. Begitu di pesantren karena tadi ya mengenai dia harus membiasakan dengan flow-nya kayak begini. Betul. Dengan tempat-tempat yang layoutnya seperti ini gitu kan ya, terbiasa untuk ya jadi rapi, jadi bersih seterusnya gitu kan. Ya contoh lainnya adalah misalnya begini deh. Kloset lah. Kloset itu kan juga bagian dari pembelajaran. Ketika dulu buang air kebiasaannya misalnya di sungai gitu kan, nggak pakai hand shower atau apapun, kemudian di sini harus pakai kloset yang entah duduk entah jongkok, tetap harus disiram dan sebagainya. Itu kan sebagian bagian dari pembelajaran. Nah, Mas Rangga nih, ini kaitan sama S3 tadi. Nah, ini cocok nih. Kalau saya praktisi, kalau beliau ilmuannya nih. Jadi ini kombinasi ya, kombinasinya ini menarik ya, udah murid guru ya, terus praktisi dengan keilmuannya dipadukan ini. Nah, apa yang Mas Rangga mungkin teliti ya pada saat itu menjadi sebuah bahan disertasi di S3 kaitan dengan masalah pesantren yang ada di Indonesia khususnya. Iya, terima kasih Pak Subhan tadi sudah memberikan sedikit gambaran yang sebenarnya inti dari perancangan di fasilitas pendidikan Islam. Karena memang yang tidak boleh kita lupa memang regulasinya ada, meskipun memang secara detail yang membahas tentang bagaimana sarana prasarana untuk yang boarding ataupun pendidikan Islam masih sangat umum. Masih umum. Nah itu kemudian saya alhamdulillahnya diarahkan oleh profesor saya untuk riset ke sarana pendidikan Islam, dan yang menarik memang unik. Jadi meskipun kalau dengan kata-kata pondok pesantren, sebenarnya ruh dari masing-masing sekolah itu memiliki perbedaan. Ya. Itu keyword. Meskipun sama pesantren. Meskipun judulnya sama. Judulnya sama. Baik mau yang full day, boarding, ada yang mengkombinasi itu. Terutama memang pengaruh kurikulum. Ya. Jadi memang kalau dari pihak yayasan dari aspek non teknis lah, ya misalnya aspek-aspek terkait kurikulum memang harus matang, karena memang dari salah satunya dari kurikulum itu nanti akan menjadi ruh dari bagaimana konsep pembelajaran
di pondok pesantren. Itu yang riset yang saya temukan. Yang kedua memang selain itu apa ya, memindahkan, kalau bahasa kita itu memindahkan kehidupan di rumah, kemudian mereka berkumpul, mereka pindah ke kehidupan yang baru di sini, dan tidak hanya satu keluarga itu kan ya, mungkin dari berbagai etnis, berbagai karakter dari siswa, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Terus yang ketiga, aspek-aspek terutama kalau dari sisi arsitektur tadi sudah dibahas ya. Mungkin ada yang perlu kita sedikit diskusikan waktu itu ya. Saya ke Pak Suban juga diskusi. Pak, apakah benar kalau tidur kakinya tuh menghadap ke kiblat atau yang kepalanya menghadap kiblat? Waktu itu saya sempat diskusi itu. Terus toilet ya. Ada yang menyebut itu lebih sopan yang jongkok. Tapi bagi yang tidak terbiasa harusnya duduk. Termasuk kita waktu itu saya pernah main ke Pak Suban, kita diskusiin sampai sedetail itu. Terus kalau belajar, misalnya kan biasanya kalau baca Quran dalam kondisi suci itu lebih baik dalam kondisi airnya. Oh, berarti setiap lantai harus disediakan misalnya sarana wudhu. Kadang-kadang hal-hal yang misalnya perancangan itu juga perlu memperhatikan salah satunya aspek konsep Islaminya itu seperti apa. Jadi dari mulai bagaimana belajar, kebersihan. Kalau yang di sini kami masih ingat dulu Pak Suban, santri putri. Nanti santri putri itu sebenarnya kita sempat memikirkan gini, mereka nanti ada yang mereka harus cuci sendiri tuh. Akhirnya sempat saya diskusi juga dengan pihak CKC. Oh, berarti nanti konsep WC-nya kita buat agak lebih lebar. Mungkin kalau ada yang memang perlu dicuci di sana, memang dicuci di sana. Itu sempat kita diskusikan. Terus yang di sini juga kita sempat diskusikan, nanti kita coba bahwa konsep hunian yang tidur itu tidak kita gabung dengan konsep belajar. Jadi waktu itu kan kita akan melihat kalau putri itu memang khusus di dalamnya itu kita konsep waktu itu buat hunian menginap, dan lemari simpan dan lemari pakaian kita taruh di lorong. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik kita pada saat masuk ke khususnya yang interior ya. Itu kita sampai ke sana. Terus yang unik juga di sini waktu itu cukup lama kita mendiskusikan masjid waktu itu ya, masjid. Mana yang duluan, masjid atau bangunan Asma Putri. Akhirnya kita putuskan masjid karena memang supaya waktu itu selain izin juga respon masyarakat. Artinya juga dalam aspek desain kita juga memperhatikan bahwa kita ini datang baru, dan kita juga kalau bahasa Jawanya Kulo Nuwun. Jadi Kulo Nuwun kita secara bangunan juga tidak langsung yang menjulang tinggi gitu ya. Bahkan waktu itu sampai kita pikirkan bersama almarhum Pak Slamet itu, ini nanti bangunan yang ini lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk. Mungkin akan terganggu dari aspek misalnya dulu dapat matahari, sekarang setelah ada bangunan nggak dapat matahari. Dulu kalau pas hujan mereka tidak terganggu dengan buangan air. Jadi sempat kita diskusi, nanti itu talangnya harus kita siapkan khusus. Saya masih ingat sama Pak almarhum Slamet itu sampai ternyata efeknya lumayan. Jadi memang ada dua hal sebenarnya selain yang tadi Pak Suwan jelaskan, ada aspek yang memang secara teknis perlu dipikirkan dari sisi master plan, yaitu saya kira teman-teman desainer, teman-teman arsitek cukup paham di situ. Tapi kalau di pondok pesantren ada aspek-aspek yang perlu kita juga pelajari, ya aspek non teknis ya, seperti kurikulum, kebiasaan. Di situ tuh juga aspek-aspek misalnya konsep Islaminya nanti seperti apa, itu juga nanti perlu, dan itu memang perlu diskusi terus ya. Seperti yang di sini perkembangannya juga dulu juga pada fase di kami masuk memang kita sudah masuk ke area putri dan masjid, lalu kemudian pengembangan lebih detail lagi kemudian dilanjutkan oleh Pak Subhan. Artinya tadi ya, ini kaitan dengan master plan berarti kan. Berarti sampai segitu detailnya ya menentukan nanti bangunannya akan gimana komposisinya kan. Saya masih ingat tuh yang dulu
apa yang dulu kita ngobrol mengenai sinar matahari itu. Betul. Iya. Ya nanti ini bangunannya ada di sini, timurnya di mana, baratnya di mana gitu kan. Dia Ya. harus gimana supaya nanti Betul. sebelumnya dapat sinar, jadi nggak dapat sinar gara-gara bangunan kita kan. Betul. Nah, tapi alhamdulillah ternyata ya sahabat semua selama bangunan ini dijalankan proses pembangunannya itu alhamdulillah tidak ada satupun yang komplain terhadap bangunannya. Ya artinya desain atau master plan yang sudah disusun itu betul-betul membantu sehingga warga di sekitar ini kan termasuk yang padat penduduk ya. Betul. Dan mereka sama sekali nggak ada yang komplain dengan bangunan kita sudah berdiri. Itu ada yang komplain, dulu terang sekarang jadi gelap gitu ya. Dulu kalau hujan biasanya, sekarang hujan nih airnya mana-mana gitu kan. Nah itu alhamdulillah sama sekali nggak kami dapati di sini. Jadi alhamdulillah berarti desain dan segalanya sudah mengikuti. Nah Mas Rangga, kira-kira tadi ya dari hasil riset yang sudah Mas Rangga lakukan pada saat pendidikan, kemudian juga pada saat aplikasi di lapangan dengan tim merancang dan sebagainya, ke depan ya, ini mungkin akan jadi sebuah input bagi teman-teman yang lain. Barangkali ada yang juga mau bangun sekolah, mau bangun pesantren juga barangkali gitu. Kira-kira apa yang memang harus dipersiapkan? Karena jangan sampai nih, kalau apalagi kita bicara wakaf Pak Subhan ya, wakaf ini kan dananya kan dana umat. Iya. Berarti sebuah tembok yang udah kita bikin itu kita bobol kan itu buang dana umat. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak Kan? boleh. Nah jangan sampai bangunan itu sudah jadi salah. Iya. Wah ini nggak pasti, coba di rehab deh. Nah itu kan bahaya kalau kayak begitu kan, karena dana wakaf. Iya. Kalau dana pribadi sih nggak ada masalah. Nah kira-kira apa nih Mas Rangga yang mungkin betul-betul harus kita persiapkan supaya pas nanti pembangunan dan berjalannya operasional itu tidak ada yang harus tadi ya tanda kutip harus direkayasa dan harus kita bongkar pasang segala macam. Iya, mungkin kalau dari saya memang faktor di awal yang perlu dipelajari sangat mendalam memang regulasi memang. Meskipun ada keterbatasan regulasi yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ada regulasi yang di Permen 24 2017 itu memang menjadi patokan awal supaya setidaknya pihak yayasan pendidikan itu nanti akan melihat bagaimana standarisasi. Kalau di regulasi memang sudah ada, meskipun modifikasi dan penyesuaian itu perlu disesuaikan lagi. Jadi tanda kutipnya regulasi ada, tapi nanti untuk kebutuhan pihak pelaksana yayasan pendidikan perlu dilihat lagi bagaimana modifikasi, dan tentunya tidak boleh melanggar dari regulasi. Itu regulasi untuk yang sarana pendidikan. Kalau regulasi yang terkait misalnya KDB, KLB terkait kawasan memang itu sudah saklek, jangan kita langgar. Dan juga memang perhatikan keselamatan, ya, kenyamanan dan aspek-aspek yang non teknis. Menurut saya itu di awal penting bagi pihak yayasan pendidikan yang akan melakukan perencanaan istilahnya pembangunan fisik. Yang kedua memang kita pun masih ada keterbatasan, misalnya kayak mungkin asosiasi pakar yang khusus wawasan pendidikan itu kayaknya belum ada ya, Pak, ya belum. Jadi memang mungkin di pihak Cinta Quran bisa mempelopori bahwa sebenarnya ada loh beberapa contoh yang sebenarnya bisa dijadikan awal untuk mereka melihat, kalau udaranya bersih itu seperti ini, kalau pencahayaannya baik tuh nanti seperti ini. Dan mungkin beberapa contoh itu banyak. Dan waktu saya kebetulan sebelum mendesain yang ini, akhirnya saya sowan ke beliau. Saya melihat langsung, diajak Pak Subhan itu keliling di lokasi di Insan Cendekia Madani waktu itu. Kita melihat langsung. Jadi misalnya setiap sudut itu menjadikan cerita bagi santri dimanapun, kapanpun mereka bisa belajar secara nyaman. Itu yang waktu itu saya terkesannya, saya masih ingat dari Pak Subhan cerita ya, dengan adanya kita perencana itu baik arsitek maupun nanti dari interior, dia punya peran bahwa setiap tempat itu yang ada yang nanti kaitan desain itu punya cerita bagi para santri, mereka bisa nyaman belajar dimanapun dan belajar kapanpun. Karena memang kalau kita buat itu perencanaan dengan baik,
maka yang merasakan itu banyak semua, bukan hanya dari santri, ya masyarakat sekitar akan juga melihat dan juga orang tua dan nanti banyak hal yang saya kira pembelajaran di sana nanti akan menjadi lebih nyaman, menarik dan tentunya juga visi misi dari pendidikan Islam yang mendidik bukan hanya dari sisi aspek pendidikannya tapi juga aspek-aspek lain juga menjadi punya kontribusi. Saya kira dua hal itu sih kalau dari saya. Iya. Ya karena apalagi boarding ya. Kalau kita bicara boarding kan mereka akan 24 jam di sini ya. Betul. Dan mereka meninggalkan zona nyaman mereka kan. Iya. Mungkin di luar mereka bisa akses apa, bisa main kemana kan, di sini 2 tahun. Kalau di Cekicen mungkin 2 tahun, tapi palingan bisa ada yang 4 tahun kadang kan. Ada yang 7 tahun bahkan ya. Jadi mereka selama itu stay di sana. Ya mungkin kalau tempatnya begitu doang kesannya kayak sumpok gitu ya. Ya mungkin akhirnya begitu sumpok, ngerasa gak nyaman, udah mulai tuh ya malas ngafalin, malas belajar, nyari-nyari hal yang lain tuh, ngusilin temennya, ya kan, bikin aktivitas akhirnya pelanggaran dan sebagainya kan, karena mungkin diawali dengan bentuk dan fasilitas bangunan yang nggak mendukung mereka untuk bisa nyaman belajar dalam kondisi dan tempat apapun kan. Nah, kalau Pak Subhani sebagai praktisi yang sudah banyak sekali ya berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan yang saya dengar juga salah satu yang ikut membantu pesantren Abdul Somad ya Pak Subhani ya, Masya Allah ya. Sudah selesai? On progress. Masya Allah ya. Jadi apa yang menjadi kendala Pak Subhani pada saat ya, mungkin di sini kita bisa membandingkan ya antara mendesain yang membangun sebuah bangunan komersial dengan sebuah pesantren ataupun mungkin bangunan lembaga pendidikan gitu kan. Apa yang menjadi kendala yang itu kadang nggak bisa apple to apple gitu Pak Subhani? Mungkin saya mulai flashback dari sekitar 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu tuh saya ketemu dengan seorang klien yang beliau itu bilang ke kami itu begini, sebuah sekolah Islam itu akan sangat mudah diketahui tempatnya. Kita mau nyari sekolah Islam tuh paling gampang di satu hal. Dari jarak 2 kilo, meskipun terlalu lebay ini ya. Dari jarak 2 kilo itu sudah tercium nggak bau kamar mandinya? Wah itu kan. Waduh, itu langsung bagi saya langsung beng. Wah ini dia nih. Ini penghinaan nih. Gitu. Jadi beliau menyampaikan itu. Karena saya keliling di semua sekolah-sekolah. Sekolah yang paling gampang ketahuan baunya itu sekolah Islam. Bilang gitu. Itu 20 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, kamar mandinya itu selalu begitu. Nah itulah problem terbesar kita. Padahal kebersihan itu bagian dari keimanan kita kan. Nah, itu. Jadi ada paradok itu. Nah, saya melanjutkan Mas Rangga tadi. Jadi begini, kita itu ketika dalam menyiapin sebuah institusi pendidikan, pertama pasti harus melihat memang tadi regulasi, gitu ya. Regulasi itu pasti akan menjamin masalah keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. 3 hal yang pasti akan harus diperformakan dalam sebuah bangunan pendidikan. Nah, banyak dari kita yang kemudian melalaikan aspek standar itu, gitu kan. Kadang-kadang kita bikin ruang kelas nggak sesuai standar, sehingga nanti begitu siswanya berkembang atau siswanya ada kebutuhan yang berbeda, kesulitan. Akhirnya, apalagi kalau wakaf, dindingnya dibongkar, bongkarannya dijual keluar. Nah, bahaya kan ya hal-hal kayak gitu. Padahal mengikuti standar itu adalah titik minimalnya. Yang kedua kemudian tadi faktor visi misi sekolahnya. Jadi sekolah satu dengan sekolah yang lain sesuai dengan risetnya Mas Rangga di tesis beliau disertasinya beliau itu terbukti gitu. Visi misi itu berbeda. Ketika visi misinya berbeda pasti respon fisiknya, respon wadahnya berbeda. Belum kalau melihat nanti di pola pembelajaran dan sebagainya gitu. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita siapin. Nah, paling susah itu memang kita dari sisi sebuah yayasan atau owner pendidikan itu adalah kalau bisa dikatakan sadar akan keterbatasan. Kita itu kadang-kadang itu. Gitu. Jadi lahannya misalnya 2.000, tapi minta siswanya 10.000 gitu kan. Nah, itu kan susah gitu loh.
Iya kan? Nah, Tingkat 10 lah, iya, padahal regulasinya tidak memungkinkan dan sebagainya. Kadang-kadang itu problem di kita gitu. Padahal kita harus menyadari gitu bahwa sebenarnya kita itu sudah tidak zaman lagi ketika hanya mengejar kuantiti gitu. Dengan model pendidikan yang sangat beragam. Sekarang itu kan model pendidikan di Indonesia itu, terutama di Indonesia itu kan pilihannya banyak. Anda mau belajar atau anak-anak Anda mau dididik model apa gitu kan? Nah, kita memilih gitu. Kalau dulu mungkin sama, semua sama. Kalau sekarang tuh masing-masing punya kekhasan. Mau tahfidzul Quran, ya cari pesantren yang memang keunggulannya di sana. Mau nyetak dai, ya berarti di Cinta Quran Center. Yang profesional kan begitu kan. Nah, itu yang harus kita imbangi di sisi praktisi, di sisi arsitek, desain interior. Itu yang harus kita respon. Karena dengan perbedaan model pendidikan itu, pasti kita juga nggak bisa model. Kalau dulu model namanya istilahnya apa ya? Jadi bikin satu, nanti tinggal diduplikasi ke semuanya sama. Semua SD zaman dulu sama, gitu kan? SD Impress itu kan sama semua kan? Bantuan pemerintah juga begitu, gitu kan? Ruang kelas harus sama, ukurannya sama. Nah, padahal modelnya berbeda. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi bagi kita sebuah institusi itu yang paling penting sebenarnya tadi visi misinya kita apa, model pembelajarannya model apa. Nah, di situ kita baru berpikir untuk wadahnya seperti apa. Yang wadah itu harus mensupport visi misi dan kurikulum. Itu poin paling pentingnya di situ. Karena kalau itu tidak terrespon dengan baik, pasti prosesnya akan gagal. Apalagi tadi sekolah boarding itu paling susah. Sekolah boarding itu kan memindahkan kehidupan 24 jam. Iya kan? Maka segala aktivitasnya itu ya harus terwadahi. Kalau anak didik santri atau mahasantri itu waktu libur nggak mau pulang, berarti sekolah itu berhasil. Oke, itu indikator paling baik. Indikator paling baik adalah ketika masa liburan, mahasantri atau santri ini lebih baik tinggal di pondoknya daripada pulang. Nah, itu berarti nggak pulang karena tiketnya mahal. Beda lagi tuh modus gitu. Itu salah satu indikator itu begitu sebenarnya. Jadi kalau mereka nyaman belajar, nyaman dalam proses mereka belajar kehidupan maupun belajar secara formal di pesantrennya, itu berarti indikator. Karena kenyamanan itu yang membuat mereka akan bisa merasakan effort terhadap sistem kurikulum itu lebih baik. Kalau mereka nggak nyaman ya pasti nggak akan baik dalam hasil pembelajarannya. Tapi saya juga ngamatin ya di sini. Meskipun saya bukan pengajar kan, tapi saya ngamatin para nasatid itu kadang belajar tuh di tangga masjid. Tangga masjid, betul. Ada yang di pinggir kolam ikan, betul. Ada di Selasa, ada yang di taman depan asrama, ada malah di kafetaria. Jadi kafetaria kan bagian kita buat makan. Iya. Mereka enggak, diskusi di sana, kadang mungkin ngerjain tugas di sana, mungkin karena tadi ya sirkulasi udaranya bagus, terus mungkin juga layoutnya enak kan, luas gitu kan, akhirnya mereka mungkin kalau di kamar kan, jadi malah sebetulnya kamar tuh cuma buat tidur dulu. Betul. Aktivitas di kamar tuh kalau saya lihat ya itu nggak ada aktivitas belajar mereka. Di kamar tuh betul-betul jam 10 malam masuk kamar tidur udah. Iya. Selebihnya mereka keliling terang di luar kan. Aktivitasnya di luar itu salah satu contoh ya. Iya, kayak dulu yang seperti yang kita cerita waktu kita diskusi mengenai perubahan master plan kita. Memindahkan joglo itu kan satu perdebatan panjang dulu kita, ya kan? Ini ada joglo peninggalan, ya kan? Sakral nih. Ini mau dipertahankan atau apa? Tapi kemudian diskusi kita kan mengerucut pada begini. Joglo itu kan tempat orang berkumpul. Ya kan, diskusi kita kan akhirnya pada fungsi kan. Joglo ini adalah tempat berkumpul di mana semua aktivitas bisa dilakukan di situ. Nah, joglo itu tempat orang semua datang dan berkumpul di situ. Makanya kemudian akhirnya kita bersepakat ya udah deh, joglonya kita rilis. Kemudian kalau ada kayu dan sebagainya kalau nanti kita bisa pakai ya itu kita pakai, gitu kan, selama tidak keluar dari kita. Akhirnya kan kita punya ruang terbuka besar. Ruang terbuka besar yang bisa dimanfaatkan untuk sholat id. Ketika sholat id, warga sekitar kita juga bisa datang, dari manapun bisa datang. Kemudian ruang besar kita ini, kemudian nyambung dengan setiap bangunan. Di masjid ada selasar besar, ada tangga besar yang orang-orang nyambung jadi halamannya. Di asrama putra ada
kafetaria di bawah yang juga terbuka, nyambung dengan halamannya. Di sini juga bawah untuk tempat orang kumpul. Jadi area bawah benar-benar kita jadikan area untuk beraktivitas. Kan lahan kita terbatas. Iya. Jadi itu sebenarnya pendekatan kita agar santri-santri ini ya tidak hanya belajar di dalam ruang kelas saja kan. Akhirnya mereka bisa belajar di mana saja kan. Dan pembelajaran juga bisa di mana aja. Ustadz-ustadz nggak perlu ngajar di kelas juga bisa gitu kan. Ngajar di tangga masjid bisa. Ya kan? Ngajar di koridor bisa. Ngajar di mana aja bisa. Nah, itu yang sebenarnya pendekatan yang kita lakukan untuk merespon model pembelajaran dari Cinta Quran itu. Nah, jadi para sahabat semua nih penting ya, kuncinya adalah yang tadi Mas Rangga dan Pak Subhan sampaikan, master plan. Nah, itu di awal mesti fix dulu tuh. Master plan-nya mau kayak gimana, konsep belajarnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, yang ngajarnya berapa, santrinya akan berapa jumlahnya, dan luasannya ada berapa gitu. Dan tadi beliau juga menyampaikan bahwa coba sadar diri deh. Jangan sampai punya area cuman sekian tapi maunya besar gitu. Karena ntar yang ada akhirnya memaksakan, bangunan dipaksakan hanya untuk menampung jumlah besar yang akhirnya nggak efektif untuk pembelajaran, ya nggak efisien juga dari sisi cost operasional, dan yang paling penting outputnya nggak akan bisa kita dapat. Kenapa? Karena mungkin tadi mereka sudah lelah belajar, nggak ada tempat untuk refreshing, terus mereka harus ketemu dengan ruangan itu terus-menerus setiap saat, ya akhirnya menurun, semangatnya menurun, lampunya nyala terus, dan nggak sehat juga suasananya gitu kan. Jadi ini penting sebuah master plan, dan itu menjadi kunci sebelum melangkah lebih lanjut. Nah terakhir, Mas Rangga kan mengawali pembangunan di sini. Nah sekarang sudah kayak begini Mas. Nah apa yang kira-kira Mas Rangga rasakan? Apa ya? Mungkin ada satu lah sebenarnya di saat ini, bagi cerita saya, jadi pada saat kita itu kalau bahasa para perancang itu ya, kalau kita itu benar-benar dari hati itu ya, dari hati kita benar-benar bisa merasakan apa yang ada di sini itu, dimanapun kita berada sebenarnya kita tuh bisa merasakan bagaimana suasana di sini. Jadi sebenarnya cerita kita mendesain itu akan menjadi cerita kita meskipun kita nggak ada di sini. Sebenarnya bagi saya sendiri itu ya. Di saat saya melihat beberapa postingan yang di Cinta Quran, ini dulu yang pernah kami diskusikan, contohnya tangga. Jadi waktu itu kita cerita sama arsiteknya, waktu kan saya, ini bangunannya menghadap ke sini, terus ini ada potensi arah kedatangan yang banyak dari sini. Itu cerita munculnya tangga. Oke. Sampai kita cerita, ini pohon jangan ditebang pokoknya. Saya masih ingat dulu. Dan pas banget, Mas. Pas banget. Itu pohon pasti tengah-tengah itu. Dan itu ada 2 pohon yang tidak ditebang di sini. Dan sempat merajuk itu ya, sempat nggak berbuah waktu itu. Jadi sampai kita, artinya gini, ya memang menarik bahwa di saat memang satu sisi harus profesional dalam sebuah perencanaan, meskipun ada perlu pengembangan, ada hal-hal yang masih perlu kita revisi, itu memang pastilah ada sesuatu yang dinamis. Tapi memang untuk bangunan pendidikan Islam memang dari hati kita itu memang benar-benar bisa menghayati bagaimana kehidupan di sini itu ya kelak nanti sebenarnya setelah ini berdiri memang dia selesai secara tugas secara profesional, tapi bagi kami berharap pahala itu mengalir. Amin. Jadi siapapun yang punya kontribusi di sini, dana, waktu, tenaga, bagi kami ya kami cukuplah dari sisi desain itu bisa menopang dan mendukung apa yang diharapkan dari pihak Cinta Quran, dan tentunya kebahagiaan juga. Intinya ya kebahagiaan. Jadi di situ kebahagiaan bagi kami ya. Setelah melihat seperti ini ya kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Setelah melihat ini bisa bersih, bisa rapi, itu pasti bagi seorang perancang itu sebuah kebahagiaan yang tidak terukur. Mungkin itu sih harapannya. Bahagianya perancang itu kalau ada orang foto di situ tersenyum. Nah. dan kita agak malu juga mau ke situ ya. Sudah bosan kan mungkin ya.
dan memang benar Mas Rangga, itu tangga itu jadi sekarang Instagramable di situ. Iya. Pokoknya kalau mau foto Iya. di tangga. Jadi bukan di foto, bukan di icon tulisannya ya. Iya. Tapi malah di tangga, begitu tahu ini pasti Cinta Quran Center nih, lihat tangganya. Iya. Padahal itu dulu kita konsep gimana memisahkan putra putri dan umum sebenarnya awalnya, tapi di tengah jalan ini sebenarnya menarik sekali ya. Ya salah satunya memang kita ketemu ada satu poin dari beberapa bangunan di sini memang punya kekhasannya, dari yang area putri, putra, kemudian masjid, itu memang saya kira pasti ada cerita-cerita menarik dari perancangnya, ada bagaimana mereka bisa merealisasikan ide-idenya. Saya kira sih itu juga sih yang menjadi insight buat bareng-bareng lah. Baik, makasih banyak Mas Rangga, Mas Subhan, Mas Subhan. Dengan segala macam pengalaman yang sudah ikut nimbrung di dunia pendidikan, termasuk membangun institusi pendidikan yang tadi ya bahkan 20 tahun yang lalu ya tergerak, termotivasi untuk menghilangkan stigma 2 kilometer bau yang tercium kan, stigma gitu kan. Nah mungkin sekarang lebih ke nextnya ya Pak Subhan. Mungkin bisa ada semacam pesan ya bagi kita semua sebagai sebuah lembaga pendidikan, apalagi pendidikan Islam yang kita membangun nilai Quran dan As-Sunnah gitu, bagaimana mungkin sebagai pengelola yang sudah punya bangunan yang bagus, apalagi itu bangunannya wakaf yang harus kita jaga amanahnya, itu bagaimana ke depan pengelolaan yang baik dan bisa membawa manfaat yang lebih banyak juga ke depan. ya. Jadi poin pertama adalah asas kemanfaatan tadi. Kita sudah punya fasilitas yang baik, kita sudah punya sumber daya yang baik. Artinya wadahnya sudah benar, wadahnya sudah baik. Nah, maka outputnya itu kita harus baik dan terukur. Nah, yang paling berat itu dan memang akan terus bergerak atau berubah itu di sisi itu. Kita pasti akan mengalami perubahan kurikulum. Kita pasti akan mengalami perubahan visi misi, itu pasti, nggak akan tidak gitu ya, karena bukan kitab suci kan. Nah, perubahan itu insya Allah masih akan bisa direspon terhadap fasilitas yang ada gitu. Tapi kemudian output Mahasantri ini yang harus kita terbukti bahwa jangan sampai kemudian muncul bahwa gedungnya bagus tapi alumninya kok begitu. Nah, ya kan? Dan adik-adik Mahasantri itu harus banyak belajar dari sini. Karena selama 2 tahun kan memori melihat, merasakan, mendengar itu kan bagian dari belajar dirinya. Jadi bagaimana kemudian adik-adik kita Mahasantri ini atau alumni-alumni Cinta Quran Center ini kemudian bisa membangun fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik daripada Cinta Quran. Karena alhamdulillah sekarang kan di mana-mana sudah banyak tuh sekolah-sekolah Islam yang dengan kurikulum baik, dengan fasilitas yang baik, outputnya juga baik, itu kan sudah banyak sekali. Nah sekarang alumni di sini ketika nanti kemudian terjun di masyarakat juga harus membawa pesan-pesan itu. Pesan-pesan tidak hanya dari sisi keilmuan yang belajar dari para asatidz, tapi belajar dari lingkungan itu juga harus dibawa. Bagaimana merespon lingkungan, tetangga, seperti di Cinta Quran, mengundang mereka masuk ke dalam kita, ya kan? Kemudian menyediakan tempat-tempat untuk diskusi, berkumpul, semuanya difasilitasi dengan baik. Dan dari Cinta Quran kita banyak belajar, nggak ada yang kaleng-kaleng dari Cinta Quran. Semuanya adalah semua yang terbaik di sini. Baik fasilitas, kurikulum, pengajaran, maupun sistem yang baik kita ajarkan di sini. Jadi kedepannya ya bagi internal kita harus seperti itu, dan kita membuka diri kan untuk bekerja sama, orang lain melihat seperti apa proses kita. Semoga bisa ditiru, bisa dimodifikasi untuk lebih baik lagi di sekolah-sekolah yang lain. Baik, Pak Subhan, terima kasih Sama-sama. Ini jauh-jauh dari Bandung ya, sengaja datang ke sini sudah lama untuk ngobrol dengan kita ya reunian. Jadi sudah kangen karena jiwa beliau juga ada di sini. Masya Allah ya. Baik, sahabat Cinta Quran semua, demikian perbincangan kita di hari ini. Dan Mas Rangga adalah dosen di Telkom University di Bandung. Jadi bagi orang-orang Bandung kalau mau diskusi, mau nanya-nanya, mau sharing